Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati 70 tahun umur saya, ya saya merasakan tentunya naik turun, ya gembira, susah, itu selalu menjadikan irama kehidupan. Nah, dari irama kehidupan dengan kita mencoba juga belajar terus setiap saat, baik belajar secara resmi, formal, maupun belajar yang tidak formal, dan ternyata belajar yang tidak formal itu jauh lebih punya nilai, ya. Karena apa? Karena mengumpulkan dari faktor-faktor akademis, faktor-faktor sekolah, kemudian dipraktekkan, kemudian kegagalannya seperti apa dan keberhasilannya seperti apa. Makanya kalau pepatah orang tua kita dulu, pengalaman itu adalah guru terbaik, dan ini benar adanya menurut saya. Nah, dari situ saya ingin sedikit saja, Pak Kos, tidak terlalu banyak. Sebetulnya kehidupan ini tidak terlepas dari masalah 3 hal. Menurut saya sementara, dan mungkin bisa ditambah nanti ya. Pertama itu menyangkut masalah-masalah spiritual. Kemudian masalah fisik diri kita, badan kita. Ya. Dan ketiga itu adalah masalah sosial. Jadi di sini sudah menggambarkan bagaimana hubungan antara hablun minanas dan hablun minallah, dan bagaimana kita juga hubungan terhadap diri kita. Umur semakin tua, kemampuan semakin berkurang. Ya, artinya karena seiring itu metabolisme juga makin menurun. Ya, yang tadinya tidak pernah sakit pinggang sekarang sakit pinggang, dan seterusnya dan seterusnya. Itu dari sisi fisik kita. Mengapa fisik kita penting? Ya karena fisik kita itu juga bisa beribadah, bisa berkumpul seperti ini, ya harus punya kekuatan. Artinya apa? Dituntut kita harus memiliki fisik yang baik, dalam artian tanda kutip. Baiknya anak muda dan anak tua ya tentunya berbeda. Yang kedua tadi saya sebutkan, pertama saya sebutkan, yaitu masalah spiritual. Ya otomatis kita hidup, ya kita bisa begini, itu semua juga karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau itu tidak dipelihara, juga apa jadinya kita? Ya panggil Pak Kosasi untuk kita dengerin bersama, ngapain sih gitu-gitu aja. Nah, yang keluar seperti itu, tentunya tidak demikian. Banyak saya dapatkan dari sini hal-hal yang sangat positif, ya. Sekalipun umur sudah begini, yang menyampaikan lebih muda, oh ternyata pengalaman anak muda sekarang gitu, saya dulu enggak. Kita bisa terapkan, atau paling tidak, oh ini adanya sekarang, menyesuaikan. Nah, yang ketiga masalah sosial. Masalah sosial juga harus dibangun, ya. Karena kita tidak bisa hidup sendiri, apalagi setelah COVID-19, ya, tuntutan terhadap kolaborasi, tuntutan terhadap kebersamaan itu lebih jelas lagi. Jadi COVID itu juga memberikan pelajaran juga pada kita. Jadi 3 hal itu yang tidak boleh lepas. Kemudian dari 3 hal itu, saya melihat pokok-pokok masalahnya apa sih tentang spiritual, pokok-pokok masalahnya apa tentang fisik, dan pokok-pokok masalah apa tentang sosial. Saya mencoba membagi kolom-kolom di situ, atau tiang-tiangnya. Ya. Di situ tuh tidak terlepas untuk memelihara diri kita, untuk kita tetap bisa berpikir, untuk kita tetap bisa bergaul, untuk kita bisa beribadah. Ya, tidak terlepas dari masalah pertama, energi, kedua fokus, dan ketiga waktu. Ya, energi apa? Ya energi itu adanya niat, adanya kemauan, adanya keinginan, adanya pelaksanaan. Kemudian masalah fokus. Ya paling tidak makin tua kelihatannya kita terganggu kan. Tetapi sebaik-baiknya ya upayakan, ya kalau mungkin waktu muda itu bisa merencanakan sesuatu tuh sehari pagi hari, merencanakan untuk 5 atau 10 kegiatan, ya kalau tua harus tahu diri. Tetapi fokusnya yang lebih penting. Ya. Jadi fokus masalah spiritual, fokus masalah fisik, dan fokus masalah sosial. Nah, yang kedua, kolom kedua apa? Ya tadi energi yang pertama, jadi harus ada kekuatan, harus ada jiwa yang ada di dalamnya, rohnya dibuat. Kemudian yang kedua fokus, dan yang ketiga apa? Yang paling penting adalah waktu. Karena ujung-ujungnya umur itu adalah hanya jumlah waktu yang kita lewati. Ternyata
waktu itu memiliki peran. Kita bisa punya energi, kita punya fokus ketika waktunya sesuai dengan waktunya. Cuma paling sering kita lupa akan waktu. Waktu itu kan biasa. Nah, jadi di sini ada unsur spiritual. Di dalam unsur spiritual itu kita perlu memelihara energi, perlu fokus, dan perlu memanfaatkan waktu. Kemudian fisik. Fisik juga rupanya saya mencoba mempelajari, saya mencoba membaca, saya mencoba mendengarkan, ya sama juga. Ya, perlu ada energi. Ya. Ternyata untuk menyampaikan, untuk bisa mengumpulkan satu energi secara fisik, yaitu apa? Bagaimana kita manajemen tidur? Yang sederhana aja saya. Karena kalau yang sulit-sulit, ya saya tuh sangat terbatas. Jadi di dalam energi fisik itu adalah manajemen tidur juga. Itu perlu dikembangkan. Kemudian manajemen gizi, ya, kemudian manajemen kebugaran. Tanpa itu ya kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Jadi kalau spiritual tadi masalahnya bagaimana energi fokus dan waktunya, ya tentunya banyak hal yang kita perlu baca terus, perlu dengar terus, keterkaitannya dengan masalah tetap masih energi, fokus, dan waktu. Kemudian di masalah fisik itu adalah masalah energi fisik adalah bagaimana kita membangun manajemen tidur, manajemen gizi, manajemen kebugaran, itu salah satunya atau salah duanya. Kemudian fokus fisik, ya fokus itu ketika kita demam sedikit kita harus tahu, oh ini kira-kira apa yang menyebabkan demam, sebelum kita terlanjur lebih jauh sakitnya. Kalau nggak fokus, demam sedikit, nggak merasa kita masih muda. Nah ini yang berbahaya dan ini bisa menambah sakit kita dan menambah kelemahan kita. Kemudian yang ketiga waktu, kembali. Ya waktu ya sangat yang membatasi atau yang membingkai kegiatan, semua kegiatan dari niat yang kita bangun itu semuanya dibingkai oleh waktu. Ternyata 24 jam itu sehari, kok kalau dipikir itu kurang rasanya waktu. Kalau kita mau fokus kepada spiritual, mau fokus kepada fisik. Apalagi kalau mau fokus kepada sosial. Karena tuntutan sekeliling kita, tuntutan keluarga kita, tuntutan sekeliling kita, tuntutan komunitas kita, yaitu juga memerlukan hal-hal yang sama. Yaitu perlu energi, kembali lagi, perlu fokus dan perlu waktu. Dan di antara ketiganya, kita tidak bisa misalkan, wah saya sibuk. Nah ini, kalau kita sudah mulai ada pemikiran kita sibuk, itu berarti manajemen waktunya, ya kita perbaiki. Belajar lagi, bertanya lagi. Ya, bertanya kepada ahlinya. Misalkan bertanya ke Pak Yunus, bertanya ke Pak Yan. Betul Pak? Pak Andi, ya betul Pak Sony. Bertanya ke Pak Jul, mengapa sih saya kok begini ya? Mengapa kok saya itu kurang fokus? Kalau sholat sekarang rasanya udah 2. Saya tidak kata orang, ini yang saya alami. Jadi saya tidak panjang lebar karena banyak sekali pembicara. Kesimpulannya, umur itu adalah hanya mengisi waktu. Ternyata 70 tahun tuh rasanya baru kemarin, Pak. Saya masih ingat masa muda saya masih ingat masa kecil saya masih ingat waktu saya misalkan dimarahin guru. Saya masih ingat ketika saya misalkan mulai akhir balik. Saya ingat mulai bagaimana saya mulai bekerja. Itu adalah dibingkai oleh waktu. Nah, tapi bagaimana kita mengisinya yang udah bingkainya waktu? Ya, makanya di dalam Islam saya nggak mau lebih banyak lagi tentang definisi waktu menurut kacamata Islam. Yuk kita pelajari tadi di spiritualnya. Jadi sekali lagi kesimpulannya, umur itu adalah hanya bilangan, tapi bagaimana kita mengisi umur berdasarkan waktu yang kita lewati. Apa di dalamnya? Ya kita harus bangun energi kita, pelihara energi kita, perlu fokus kita, dan perlu bagaimana waktunya berguna untuk diri sendiri, untuk keluarga, maupun untuk orang sekeliling kita dan komunitas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, kalau saya ini, yang benar kata Pak Kosasi tadi, saya panggil Kang Kosasi, itu ya sekarang udah masuk 81. Memang banyak yang saya alamin, banyak yang saya derita, banyak yang saya senangin, lengkap. Lengkap. Jadi kalau kehebatan seseorang atau keberhasilan seseorang, pasti ada kesulitannya, pasti ada kegagalannya. Biasanya gagal dulu, baru bisa berhasil. Kalau berhasil terus-menerus, kayaknya susah ya. Susah ya, agak sulit lah itu. Nah, kalau saya mungkin tambahan saya dari Pak Supandi tadi, baik spiritual maupun fisik maupun sosial dan lain-lain. Yang utama adalah kalau saya nih pengalaman saya, pola makan. Pola makan ini saya lihat dari pengalaman teman-teman saya yang seumur, yang masih hidup sekarang, nggak berapa orang lagi, itu mereka penyakitnya itu datang dari makanan. Makanan yang tidak seimbang gitu loh. Jadi ya mungkin makan enak terus perlu, makan daging terus perlu, makan seafood perlu dan enak. Tapi jangan lupa sayur itu perlu juga. Sayur, buah itu utama. Saya kira ngingetin aja lah. Bukan karena saya sudah sampai umur sekian, saya masih sehat, belum ada pantangan. Itu memang Allah yang ngasih berkat, itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sebagai manusia itu memang perlu upaya juga. Saya lihat teman-teman saya yang ekonominya sangat baik, sangat ini, kelemahannya tetap di makanan itu. Dari makanan timbul penyakitnya. Dari makanan timbul kolesterol, dari makanan timbul gula, dari makanan macam-macam, yang ginjal lah, yang segala macam. Nah akhirnya hidupnya habis oleh upaya untuk menjadi sehat. Nah, menjadi sehat itu mahal. Memang saya lihat teman-teman saya mahal kadang-kadang di luar kemampuan. Tapi kalau bagaimanapun biar untuk mempertahankan hidup, biar untuk ini, ya sakitnya hilang, jadi dilaluin juga, dijalanin juga. Nah, oleh karena itu, kalau saya tadi Pak Pandi betul, sangat betul. Tapi ada tambahan sedikit, itu dari saya, ya kemudian soal pola makan. Ya 4 sehat 5 sempurna zaman saya dulu itu ceritanya, 4 sehat 5 sempurna. Dan itu memang dijalanin dari kecil saya, karena kecil saya itu di asrama, makannya diatur, makannya tidak boleh lebih 3 kali 1 hari, tidak ada jajan, tidak ada apa. Nah, makanannya yaitu ada sayur, ada buah, ada protein, apakah daging, apakah tempe, apakah itu biasa tetap ada. Dari situ mungkin ya, untuk anak-anak kita, generasi kita, apalagi anak milenial sekarang ini, itu kurang memperhatikan hal seperti itu. Ya ternyata pengalaman saya, anak cucu saya, cicit saya juga saya arahkan sana. Kalau yang nggak nurut ya itu timbul masalah. Ya, masih muda sudah kolesterol tinggi, masih muda mulai diabetes, terus gula dan lain-lain. Saya kira itu salah satu dan itu pengalaman saya. Alhamdulillah sampai sekarang ini ya keadaan saya masih sehat, tidak ada keluhan, belum ada pantangan, makan apa saja masih bisa, bisa. Cuma tadi kembali itu ada itu namanya hadis Nabi mengatakan makanlah sepatu kamu lapar, nantilah makan sebelum kamu kenyang. Artinya jangan berlebihan. Nah kalau berlebihan itu jadi penyakit. Saya kira itu jadi soal dokter, soal kesehatan itu perlu memang, itu perlu. Apalagi
adakan medical test secara dini teratur dan lain itu perlu betul. Tapi lebih perlu lagi adalah pola makan. Kita bisa makan dengan baik, minum dengan baik, minum yang teratur artinya lebih banyak air putihnya daripada teh atau kopi. Apalagi jangan sampai terlarut dengan minuman keras dan lain-lain atau kita mencelakakan. Jadi teman-teman saya alhamdulillah ada yang meninggal umur 50 tahun, ada yang meninggal umur 55, umur 60, umur 70. Kalau sekarang yang sebaya saya bisa dihitung sama jari. Apalagi di kementerian, hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Nah, itu bukan karena itu Allah yang ngatur betul. Tapi kita upaya sendiri, kita jalanin sendiri, ya sehingga bisa ditularkan kepada anak cucu. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The big problem adalah big opportunity. Itu pelajaran selama hidup saya ini yang saya pernah lakoni gitu. Artinya setiap ada problem justru kita akan berjuang memperbaiki diri atau kita. Jadi malah problem itu bukan dihindari, tapi dihadapi. Nah, kebetulan saya dari sejak muda ya, pernah muda saya itu, selalu dikasih masalah gitu, baik oleh perusahaan maupun dalam diri kita sendiri, selalu dikasih masalah. Nah, itu. Contohnya apa? Setiap ada masalah di perusahaan, ini harus dikerjain sama Sian gitu. Jadi masalahnya dikasih ke saya gitu. Ya. Nah, dalam hidup itu tempat saya belajar. Jadi waktu saya bekerja, orang bilang bahwa bekerja itu nyari uang dan jabatan. Itu standar. Semuanya udah pasti. Saya bahwa waktu saya bekerja itu tempat saya belajar. Belajar yang gratis sebenarnya. Nah, disitulah saya belajar dari berbagai masalah, terutama pertama yaitu di perusahaan sendiri. Saya dikasih perusahaan yang mau bangkrut, harus saya kerjain. Nah, bagi orang itu dihindari. Tapi bagi saya justru saya bersyukur saya dikasih masalah. Sehingga saya bisa menyampaikan kepada tim saya, anak buah saya untuk melakukan sesuatu menghadapi masalah ini. Tanpa ada masalah kita tidak bisa belajar banyak di situ. Makanya di situ muncullah efisiensi, produktivitas itu muncul di situ pada saat masalah ada. Tanpa itu perusahaan itu nggak bangkit. Sehingga pada saat keadaan kritis karena masalah ekonomi atau masalah sosial atau apa, si karyawan bersama-sama bisa melakukan sesuatu yang menghasilkan sesuatu yang produktif. Menit per menit, detik per detik waktu itu diperbaiki. Sehingga produktivitas orang-orang saya itu meningkat tajam karena menghargai tadi waktu. Hal-hal seperti itu. Nah, jadi malah saya selalu kapan ada masalah lagi. Tapi banyak orang hindari masalah. Malah saya kapan ya masalah datang lagi. Karena itu tempat saya belajar. Tanpa masalah, saya tidak bisa belajar. Nah, kita harus mengetahui. Jadi, masalah apa yang under kontrol kita atau di luar kontrol kita. Yang di luar kontrol kita tidak bisa hindari, tapi wajib mengetahui. Misalnya perekonomian dunia, keadaan politik, penggantian pemerintahan dan sebagainya. Kita wajib tahu. Tapi itu kan tidak bisa kita rubah. Yang paling kita harus kuasai adalah yang bisa kita kontrol. Satu, pasti diri kita sendiri. Keluarga kita, lingkungan kita, perusahaan kita. Itu yang bisa kita kontrol. Dan itulah kita bisa membangkitkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Sehingga saya masih ingat
di beberapa perusahaan yang sudah bangkrut, terus produktivitas anak buah kita maupun peralatan kita, efisiensi kita meningkat, itu perusahaan itu bangkit mengalahkan perusahaan-perusahaan yang berlevel internasional. Jadi bagi saya adalah the big problem adalah big opportunity. Jadi saya sampai sekarang pun dengan ada problem pandemi ini justru banyak opportunity berada di situ. Disiplin orang-orang mulai meningkat pada saat ini menghadapi berbagai persoalan. Malah saya lihat tahun depan apa lagi? Problem apa lagi yang akan datang? Kita siap menghadapi itu. Itu yang sekedar pengalaman saya, sehingga selalu welcome the problem. Bukan bagaimana menghindari problem, tapi justru welcome the problem. Ya, terima kasih dapat kesempatan Mas, ya betul-betul kesempatan Mas kali ini, dan saya betul-betul bersyukur sama Tuhan saya bisa masuk forum atau majelis seperti sangat bagus ini. Jadi mungkin kita perlu itu ya. Saya sebenarnya setiap kali ya memikirkan mutu kehidupan. Dan bagi saya mutu kehidupan itu adalah kita atau saya hidup untuk apa gitu. Ya, kalau itunya nggak jelas, hidup untuk apa gitu. Kalau bagi saya seperti itu. Jadi boleh dikatakan itu apakah quality atau quantity gitu. Ya, tapi tentu saja untuk meningkatkan quality kehidupan. Ya, kuantiti kehidupan maksudnya seperti Pak Jul katakan itu ya, kesehatan ya, itu tidak bisa dihindarkan. Jadi kita harus fondasi adalah kesehatan. Dan kesehatan dan juga itu ya, Pak Pandi bilang itu ya, mengatur waktu, yaitu menurut saya fondasi. Dan dengan sambil kita menata fondasi, kita memikirkan kita hidup untuk apa gitu. Dan kalau bagi saya hidup untuk apa adalah saya mengikuti keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan itu apa? Itu bagi saya itu ada dua. Satu adalah meningkatkan kemampuan sebagai manusia. Jadi Tuhan menciptakan manusia agar manusianya maju terus. Maju dalam arti bukan masalah materi ya. Tapi ya Pak Pandi bilang spiritual. Ya, jadi apakah betul-betul kita maju dalam rangka spiritual gitu. Dan yang kedua adalah sebenarnya dunia ini atau alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak boleh merusak atau mengganggu alam ini. Ya, jadi dan sekarang karena itu ya sedihnya karena perekonomiannya terlalu maju, jadi alam banyak masalah alam ditinggalkan, lebih mementingkan uang daripada alam. Yaitu saya sangat perhatian. Dan kalau boleh saya tambah lagi adalah jiwa manusia juga. Ya sekarang ya kalau sekarang itu ya lagi perang di Rusia sama Ukraina, ya itu saya yakin pembunuhan seperti itu pasti Tuhan tidak senang karena ciptaan Tuhan yang dimatikan kan, ya. Jadi kita harus belajar kenapa sih perannya berlanjut terus gitu, dan sebaliknya apa kuncinya agar tidak perang. Dan sebenarnya disitulah saya datang ke Indonesia sebenarnya. Ya, saya pertama kali tahu Indonesia banyak bangsa, banyak suku bangsa, banyak bahasa, banyak budaya, tapi tidak ada perang saudara. Itu sangat istimewa.
Coba lihat Timur Tengah. Di Rusia saja sebenarnya, Rusia sama Ukraina sebenarnya itu ya, sumber bangsanya satu gitu. Tapi perang, itu berarti itu kan perang saudara. Ya, kenapa begitu? Tapi Indonesia tidak begitu. Disitulah saya betul-betul itu ya mau mempelajari dari Indonesia agar dunia bisa damai gitu. Ya, dan saya dari dulu sampai sekarang saya yakin itu kenapa Indonesia damai karena ada Pancasila. Jadi sebenarnya seluruh dunia mempelajari Pancasila, dunia ini bisa damai. Tapi sayangnya untuk dunia memperhatikan Pancasila, Indonesia harus maju dulu. Ya, jadi makanya saya pengen maaf ya sedikit kedengarannya agak sombong, tapi mau memajukan Indonesia. Dan kali ini saya bisa masuk forum ini ternyata orang-orang yang betul-betul secara nyata memajukan Indonesia. Jadi kita harus berjuang dan memajukan Indonesia dan agar banyak orang tahu keadaannya Indonesia atau itu adanya Pancasila gitu. Itu satu. Dan satu lagi, kenapa saya ada di sini adalah saya sebenarnya cita-cita saya adalah Indonesia dan Jepang disatukan saja gitu. Ya, sebenarnya walaupun Indonesia banyak orang Islam, tapi dasarnya sebenarnya ya ketuhanannya Maha Esa ya. Jadi Tuhannya sama gitu. Jadi budaya Jepang dan budaya Indonesia itu banyak hal yang sama. Seperti Pak Yang ya bilang itu ya welcome problem. Ya karena ada masalah lah kita bisa maju. Itu ya salah satu filsafat Jepang juga. Ya, jadi kita yang saya tetap mau itu ya konsentrasi agar Indonesia maju demi perdamaian dunia. Ya seperti itu. Ya ceritanya agak itu. Dan maaf itu hari ini itu internet rumah saya itu terganggu, jadi saya pakai HP. Ya kondisinya begini ya. Ya terima kasih sampai sekian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam pengalaman hidup saya, yang saya tekankan sekali adalah masalah hubungan silaturahmi jangan sampai putus. Hubungan silaturahmi jangan sampai putus. Kenapa demikian? Saya ini seorang yang tidak pernah di sekolah agama secara formal. Karena saya orang Padang, pasti tidurnya di surau, di langgar, itu pasti bisa ngaji, bisa sholat. Tetapi tidak punya ilmu yang luas seperti bapak-bapak yang bidang agamanya luas. Tetapi pengalaman saya, dengan banyaknya kita silaturahmi bersahabat dengan siapa saja, itu tanpa melihat golongan suku, bangsa, ras, agama, dan sebagainya, itu saya banyak sekali menimba ilmu pengetahuan. Banyak sekali. Asal kita mau menerima kebenaran. Kalau kebenaran itu datang dari anak kecil sekalipun, itu saya terima. Nah, itulah yang membuat saya makin lama makin memahami isi dan makna kehidupan ini ya. Saya SD, SMP, sampai SMA itu sekolah negeri. Nggak pernah mondok pesantren ya. Tetapi dengan banyak saya belajar secara otodidak dan juga banyak belajar dengan guru-guru non formal, itu alhamdulillah ya setidak-tidaknya bertambah ilmu kita tentang memahami agama, memahami ketuhanan, memahami esensi kehidupan, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Karena kalau salah satu hadis mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat untuk orang banyak. Kalau kita bermanfaat untuk lingkungan kita, baik terhadap sesama manusia, terhadap lingkungan hidup,
terhadap binatang, berarti kita bermakna hidup kita. Itulah nilai kehidupan yang Allah kehendaki, sebagaimana yang kita pelajari di Al-Quran maupun di Alkitab ataupun di mana-mana lah ya. Manusia itu harus bermanfaat untuk manusia lain. Jangan sampai manusia itu membuat mudarat. Seperti kata Bapak tadi, banyak bunuh-membunuh, kital ya. Jangan sampai itu terjadi. Makanya negara Pancasila kita ini harus kita rawat. Seperti kata Bapak yang terakhir, supaya kita hidup rukun damai. Karena masalah agama adalah lakum dinukum waliyadin. Masalah amalan yang satu agama, luna a'maluna walakum a'malukum. Amalan saya untuk saya, amalan Anda untuk Anda. Jadi tidak ada pergeseran, tidak ada perbenturan, dan tidak ada gesekan-gesekan satu sama lain. Sehingga kita bisa hidup rukun dan damai. Dengan silaturahmi, kita banyak sahabat. Dengan banyak sahabat, kita banyak pertemuan seperti hari ini, kita bisa saling asah, asuh, dan asih. Kita tua-tua ini berbahagialah kita, banggalah kita. Kita pernah muda, tapi anak muda belum pernah tua. Nah, itu kelebihan kita. Itu kelebihan kita. Anak muda boleh tua dalam ilmu pengetahuan, tapi dia tidak pernah tua dalam pengalaman. Kitalah orangnya. Nah, oleh karena itu, makin tua kita, mari kita manfaatkan umur ini sebaik-baiknya. Dengan silaturahmi, kita bisa mendapat ilmu pengetahuan dan rezeki yang banyak serta umur yang panjang. Apa yang saya maksud dengan rezeki yang banyak? Melalui silaturahmi, kita akan mendapat banyak masukan informasi, apa-apa data-data segala macam, sehingga dengan informasi kita bisa mengambil poin-poin yang bisa bermanfaat untuk kita di dalam rangka mengembangkan ekonomi kita. Kalau kita seorang pengusaha, jangan sekali-sekali memutus hubungan dengan customer, dengan relasi. Jangan sampai putus. Kalau putus silaturahmi itu dikutuk sama Allah. Kalau silaturahmi putus, bisnis putus, rezeki putus. Nah ini kalau dibawa ke dalam bidang bisnis. Tapi kalau silaturahmi dibawa ke bidang ilmu pengetahuan, kalau putus kita bersahabat, kita tidak akan pernah dapat lagi dari mereka ilmu mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya sependapat dengan semua yang memberikan materi, terutama Pak Jul, pola makan. Saya setuju, yaitu pola makan saya kasih namanya jamu. Jaga mulut kalau mau sehat. Dengan silaturahim, saya banyak saudara. Makanya nanti bapak, ibu, kalau ada ibu, kalau ke Lombok, ayo. Saya tunggu, saya welcome. Kita kan bisa silaturahim. Saya bangga satu-satunya yang paling jauh disayang Pak Jikos. Bisa ikut tiap hari Jumat. Itu rezeki yang tak terhingga. Mungkin yang saya kenal Pak Haji Kos tahun 96, Pak Jingge, sampai hari ini kita bisa silaturahim. Saya banyak dapat ilmu, saya catat semua ilmu yang saya peroleh. Saya juga sependapat dengan Pak Yang, kalau kita tidak ada problem, kita tidak akan sukses. Nah, saya bangga juga Pak Supandi bilang umur itu waktu. Alhamdulillah kita dikasih umur yang panjang. Nah, terutama bapak-bapak katanya 72 sekarang dibalik jadi 27. Kalau saya 66 dibalik jadi 99. Bapak paling tua berarti saya. Ya, Pak Jikos ya, paling cerewet ya. Yang YDA yang kerjasama dengan Astra paling lama 24 tahun setengah Pak Ji. Yaitu gajinya PMA. Penanaman modal di akhirat, bukan penanaman modal asing. Yaitu saya hanya di PNS 38, saya kerjasama Dinas Koperasi kerjasama Astra, gajinya PMA. Penanaman modal di akhirat. Makanya sekarang bisa silaturahim, saya bisa sehat dan umur panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Lalu saya bisa belajar tentang cara pikir bapak-bapak, ibu-ibu, dan sambil bisa belajar bahasa Indonesia. Selalu hati saya menjadi senang sekali. Jadi saya sebelum pergi ke Indonesia, kondisi badan saya selalu tidak enak ya. Tapi setelah pergi ke Indonesia, lalu saya tahu agama Islam dan orang Indonesia, dan saya tinggal di Indonesia. Kondisi badan saya sehat. Jadi mulai sekarang juga saya mau tinggal di Indonesia sampai mati. Pertama pergi ke Indonesia, lalu saya lihat mata anak-anak. Ini anak-anak mungkin kira-kira semua yatim. Tapi mata anak adalah semua indah. Ini mata anak dan mata anak orang Jepang berbeda. Jadi waktu itu saya pikir hidup saya mau tinggal di Indonesia masa depan.